Jam berapa ini? Jam jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau Mau apa? wawancara kerja, Bu. Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yap. Ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam? Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Saya Arti Alfiartini kembali menyapa Anda di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Rabu 20 Juli 2022. Dan sebenarnya saat ini merupakan kelanjutan kita tadi ya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, di mana tadi kita sudah mendengarkan komentar Anda, pendapat Anda tentang topik terkait pembangunan rel kereta api di Makassar. Dan inilah pendengar yang akan kita bahas bersama di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi hari ini, polemik pembangunan rel kereta api yang ada di Makassar. Namun sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber, berdiskusi bersama dengan narasumber, kami hadirkan juga untuk Anda informasi dari reporter RRI Makassar terkait pembangunan rel kereta api Makassar. Polemik pembangunan proyek rel kereta api di Kota Makassar masih berlanjut. Terbaru, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lalo menolak konsep rel kereta api yang rencananya akan dibangun secara at-grade atau di tanah. Sedangkan, pemerintah Kota Makassar menginginkan jika rel kereta api didirikan secara elevated atau melayang. Mengetahui hal itu, pengamat transportasi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Sulsel Lambang Basri menilai, untuk jangka panjang sebuah proyek idealnya dibangun secara elevated, sebab mampu mencegah terjadinya banjir, kemacetan, hingga meminimalisir terjadinya harga tinggi dalam manajemen operasional pergerakan lalu lintas di darat. Menurutnya, meski anggaran yang digunakan cukup besar jika membangun rel kereta api secara melayang, namun perlu dipikirkan dampak jangka panjangnya ke depan, sehingga dikatakan dengan konsep lintasan rel kereta api secara at-grade atau jalur darat, maka akan memberi tugas baru bagi pemerintah. Di sisi lain, ia menyebut, pembangunan rel kereta api di daerah harus mengakomodir perlintasan kendaraan, lintasan air, dan lintasan hewan agar menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang berkualitas. Daerah pun sebetulnya itu memang dituntut elevated. Kita sudah lihat di Baru misalnya kenyataannya. Karena dia levelnya elevated, tetapi semua yang di bawah itu kan timbunan, sehingga air itu tertahan, banjir,
Nah, sehingga ya itulah salah satu dampak. Mungkin ada alasannya yang lebih tetapi kalau menurut saya secara akademik bahwa kalau bukan elevated maka potensi banjir ya tunggu saja, masalah waktu saja. Potensi macet, ya potensi height management. Bayangkan tuh kalau misalnya setiap perlintasan itu ada pintu harus di manage ya. Nah, masih bagus kalau keretanya itu tidak sering gitu ya. Bagaimana kalau sering? Kalau tidak sering itu pun sebetulnya harus pengawasan ketat karena kadang-kadang kelupaan yang menyebabkan kecelakaan. Sebelumnya diberitakan, pemerintah Kota Makassar telah mendiskusikan perencanaan awal jalur rel kereta api dan diputuskan secara elevated, namun belakangan skenario berubah menjadi jalur darat lantaran adanya keputusan dari Balai Kereta Api. Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar ya terkait polemik pembangunan proyek rel kereta api, dan kita akan bahas juga dengan narasumber kita ya, ada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Adi Rashid Ali. Namun sebelum itu kami juga kembali hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar Hairudin Borahim. Terjadi polemik ya, di mana pihak DPRD Makassar akan melaksanakan RDP terkait pembangunan rel kereta api bersama stakeholder terkait. Pembangunan rel kereta api di Kota Makassar menjadi buah bibir di pemerintah dan legislatif DPRD Kota Makassar. Ini dikarenakan menurut Pemkot Makassar pembangunan kereta api jalur darat atau upgrade dinilai merupakan kesalahan pada desain atau rancangan, termasuk penentuan tidak pas sehingga Wali Kota Makassar dan Pemantau tidak mau merusak tata ruang kota di Kota Makassar. Proyek kereta api di Kota Makassar kini menjadi polemik dikarenakan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantau memprotes jika Balai Kereta Api yang memasakkan rencana membangun rel kereta api secara upgrade di tanah. Padahal perencanaan sebelumnya jika rel kereta api yang akan melintas di Makassar dibangun secara elevated atau melayang. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo kepada wartawan di gedung DPRD Makassar kemarin mengatakan mengaku sepakat dengan pemerintah Kota Makassar perihal pembangunan rel kereta api yang dinilai telah keliru. Rudianto pun menyebut jika dirinya akan bersinergi bersama Pemkot Makassar untuk menolak jika desain pembangunan rel kereta api itu dapat membuat dampak negatif bagi warga Makassar. Kami menyimpulkan dari DPR bahwa tidak ada kalimat atau kata menolak. Kita mendukung penuh proyek ini dan ini luar biasa untuk geliat ekonomi kita. Tetapi kalau ada proyek jantung setengah-setengah bilang. Kalau mau apalagi ini Kota Makassar, ya Kota Makassar. Gerbang Timur Indonesia Timur, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu yang bagus memang kalau elevated. Sementara Wakil Ketua DPRD Adi Rashid Ali menyampaikan jika pihaknya segera akan meminta Komisi C harus segera menggelar rapat dengar pendapat bersama stakeholder terkait. Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar ya terkait polemik pembangunan rel kereta api di Kota Makassar. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Adi Rashid Ali. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi Rashid Ali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa DPR RRI ya. Sehat Pak ya? Gimana? Sehat-sehat ya Pak Adi Rashid Ali ya? Alhamdulillah. Saya sehat. Baiklah, mungkin Pak Adi Rashid Ali sudah mengetahui informasinya. Ada polemik pembangunan rel kereta api di Makassar. Nah, ada yang berharap elevated, ada juga yang berharap upgrade. Tanggapan Anda seperti apa? Oh, ya oke. Baik. Jadi begini ya. Jadi kisru terkait dengan pembangunan kereta api ini, saya kira ini kita harus perlu dalami baik-baik. Yeah. Dari awal tidak pernah betul apa yang disampaikan Bapak Wali Kota Makassar bahwa tidak ada yang menolak pembangunan kereta api. Semua mendukung. Ya, itu mendukung harus karena itu program strategis nasional. Yeah. Harus kita dukung, tidak boleh tidak. Jadi kalau ada bahasa yang mengatakan menolak pembangunan kereta api itu tidak benar. Yeah. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan adalah pembangunan kereta api ini baru pembebasan lahan. Ya, belum ada pembangunan, baru pembebasan lahan dulu. Nah, masalah di pembebasan lahan ini, kalau pemerintah kota hanya ingin menyiapkan
5 meter, Iya. kalau pihak balai menginginkan 50 meter. Mhm. Itu di situ dulu yang sudah beda. Perbedaannya jauh sekali ini ya. Mhm. Ya, kita harus tahu apa dasarnya ya. Iya. Nah, kalau 5 meter itu berarti lebih kepada sifatnya elevate, melayang Iya. kereta apinya. Kalau 50 meter pembesaran dari balai berarti dia at grade, Grade. Mhm. di atas tanah. Nah, ini yang tidak ketemu antara balai dengan pihak pemerintah kota. Iya. Saya tidak tahu apakah kurang koordinasi atau komunikasi mereka ini. Harusnya koordinasi dong, karena ini kan pemerintah dua-dua kan. Iya. Nah, tidak boleh ya saling salah menyalahkan lah, karena Anda adalah bagian pemerintah. Iya. Nah, setelah kami pelajari, kami di DPR memang sempat press conference, saya bilang sebenarnya ini kita ingin tahu dulu apakah sudah pernah ketemu. Ternyata pernah, tahun udah lama Sudah lama. dengan pihak balai. Saya tanya pihak pihak pemerintah, apakah ada perjanjian antar pemerintah kota dengan balai tentang elevate dan at grade? Itu belum ada. Memang nggak ada perjanjian soal itu. Mungkin baru lisan ya. Iya. Nah, kalau perjanjian itu kan harus tertulis bahwa ini elevate dan at grade. Ada hitam di atas putih. Ya. Terus kedua, keempat, kita sebenarnya belum punya Perda RDTR. Iya. Ya, kita punya Perda tata ruang wilayah, tapi tidak punya Perda turunan dari tata ruang wilayah, yaitu RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Ya pasti tabrakan, memang carut marut. Jadi orang ngomong at grade, mau ngomong elevate, ya bisa karena nggak punya detail kita. Perdanya nggak ada. Perda itu harus dibuat oleh pemerintah kota dan diusulkan oleh pemerintah kota ke DPR untuk kita buatkan RDTR detail. Berarti kalau detail, nah di situ masuk ini kawasan gudang, ini kawasan transportasi publik, masuklah kereta api di situ. Iya. Jadi kalau ada sedikit kisru-kisruan di sini ya agak memang ya wajar-wajar juga. Wajar kan? ya. Kita nggak punya RDTR gitu. Iya. Nah, itu masalahnya. Jadi saya mendukung Pak Wali, kita nggak pernah menolak pembangunan kereta api 1,2 triliun kita menolak, berarti orang bodoh lah ya, stupid kalau saya katakan kalau kita menolak. Tetapi kalau balai juga seperti itu, kita harus tahu dulu, makanya kita harus panggil RDP, rapat dengar pendapat, panggil pihak balai, panggil pihak Pemprov, panggil pihak Pemkop, kita dudukkan apa sebenarnya masalahnya ini. Iya. Jangan sampai memang kita ada masalah bersama gitu. Ya, ada kesalahan bersama, ada kolektif kesalahan bersama. Mungkin satunya komunikasi dan koordinasi yang tidak jalan dengan baik. Jadi memang perlu duduk bersama untuk membahas bersama ya terkait pembangunan rel kereta api ini ya dengan semua pihak-pihak terkait, Pak Adi. Nggak bisa bicara satu pihak, di sana juga bicara satu pihak, kita duduk bersama. Saya udah bilang sama Komisi C yang saya bawahi, koordinator Komisi C, DPR akan panggil dan panggil tenaga ahli, pakar tata ruang, pakar transportasi publik, ya semua pakar-pakar kita undang untuk melihat. Dan kita melihat apakah ada AMDAL lingkungan hidupnya, apakah ada AMDAL lalinnya, banyak. Harus kita dudukkan dulu ini barang gitu, baru kita bisa tahu, oh sebenarnya yang total kesalahan ada sama si A, total kesalahan ini ada sama B, atau memang kita sama-sama salah gitu. Iya. Lantas menurut penilaian Anda ini Pak Adi Rashid Ali, apa sebenarnya yang menjadi bahan pertimbangan sehingga di Kota Makassar ini pembangunan rel kereta api diharapkan elevated atau melayang begitu? Kalau pandangannya Bapak Wali Kota, ya elevated itu memang
tidak ada halangan ya, dia Tidak lebih ada cepatnya halangan. melayang, Mhm. ya kan? Iya. Artinya kalau secara awam orang kasat mata sendiri melihat memang bagus ya, elevated. Kenapa melayang? Artinya tidak mengganggu area bawah ya, paling ya dibutuhkan 5 meter saja untuk Iya. itu. Mhm. Kedua, kalau ada bencana alam, banjir apa nggak jadi masalah kan? Mhm. Ya memang di atas melayang. Dari segi itu, ya kalau saya lihat dari pihak balai lebih kepada dalam 1 meter pembangunan pembebasan lahan dan pembangunan, biaya yang digunakan untuk elevate cukup besar. Iya. Cukup besar. Sedangkan kalau at grade itu tidak terlalu besar. Iya. Nah, pertanyaannya apakah ada dari segi tata ruang desain site plan-nya itu kalau dibangun di at grade itu aman dari segi bencana, banjir dan lain-lain. Itu juga harus dilihat. Iya. Namun kan pasti pemerintah kalau membangun dia harus pikirkan semua itu dulu. Nah, ini yang kita belum lihat, DPR belum melihat seperti apa. Harus kita lihat site plan-nya, tata ruangnya bagaimana, amdalnya gimana. Ini. Tapi inti dari semua ini tidak ada penolakan pembangunan rel kereta api. Yang ada kita mendukung. Cuman perbedaan persepsi, perbedaan. Kenapa harus elevate, kenapa grade, kenapa di mana Palembang, ada di Semarang kalau tidak salah juga itu elevate. Kenapa Makassar tidak elevate? Apakah kita ini kota kaleng-kaleng? Yeah. Makassar bukan kota kaleng-kaleng gitu. Yeah. Kurang lebih begitu, tapi kita belum tahu apa ada perjanjian. Kan bahasanya seolah-olah ada perjanjian. Iya. Ya, begitu. Kurang lebih begitu. Jadi memang lebih dikhawatirkan ini ke dampak lingkungan hidup untuk jangka panjang ya, Pak Adi Rashid Ali ya? Iya, pastinya begitu. Pemerintah kota lebih melihat seperti itu. Namun kita belum tahu dari pihak balai apa penyampainya. Jangan sampai balai juga punya jawaban bahwa kami sudah pikirkan. Iya. Kami udah pengalaman di pembangunan multi year seperti ini di daerah-daerah nasional di Jawa. Ya di Jakarta ada elevate, ada at grade. Ya kan, ada grounded di bawah tanah. Iya. Itu kan kalau dipikir itu tiga-tiganya ada di sana dia. Ya kan? Dan Makassar pun berharap ini bisa kebagian salah satunya ya, yakni elevate. Iya, Okay. bisa juga elevate di sana di Makassar, bisa. Di Jakarta kan bisa ada di bawah tanah, di atas tanah dan melayang. Iya. Jadi itu harapan kita bersama. Kita belum melihat penjelasan utuh dari pihak balai. Makanya kita mau kasih ketemu nih. Kapan itu rencananya ini, Pak Adi Rashid Ali? Saya sudah perintahkan Komisi C untuk segera melakukan rapat dengar pendapat. Tidak perlu kita berbicara opini sendiri. Kita harus panggil dan terbuka aja ini. Karena ini kan masalah kemaslahatan umat, ini masalah jangka panjang. Betul. Masyarakat Kota Makassar harus kita turun, kasih rapat terbuka semua. Kita undang orang pakar-pakar. Jangan undang pakar-pakar yang ada di versinya pemerintah. Undang pakar-pakar tata ruang, pakar transportasi yang memang dari luar gitu, independen. Supaya kita kuliti habis ini barang itu. Tapi inti dari semua itu kita belum punya rencana detail tata ruang wilayah. Kalau bicara tabrak-tabrakan, opini, gagasan, ide, ya wajar karena kita nggak punya RDTR. Tidak punya RDPR. Nah, artinya dalam waktu dekat ini rapat dengar pendapat antara pihak-pihak terkait pembangunan rel kereta api di Makassar akan segera dilaksanakan ya, Pak Adi Rashid Ali ya? Iya. Nah, harus. Pak Balai tidak boleh jalan. Pemkop juga diam dulu. Nggak usah kita berkicau dulu, diam. Kita RDP dulu, panggil semua pihak terkait. Baru kita dengar apa masalahnya. Dan harus ada solusi, nggak boleh egois. Balai memaksakan, pemerintah kota juga memaksakan.
Harus ada titik temu di mana elevate-nya, di mana upgrade-nya, di mana harus elevate, di mana harus upgrade. Itu aja poinnya. Lantas sudah ada tidak Pak Adi Rashid Ali yang bisa menjadi solusi sehingga pada saat RDP nanti paling tidak ada titik temu ini sehingga pembangunan rel kereta api di Makassar ini berjalan sesuai dengan rencana, tidak lewat dari target yang ditetapkan di tahun 2024 ini Pak Adi Rashid Ali? Iya, harus ada solusi. Yang intinya itu ya tadi soal upgrade dan elevate. Kedua soal terminal yang mau ditempatkan. Ya, terminal yang mau ditempatkan. Kereta api itu di mana? Kalau versi pemerintah kota kok ditaruh di lorong, harusnya ditaruh di ruas-ruas jalan besar terminalnya itu, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya apakah benar itu di lorong? Ya, kalau di lorong nggak bisa dong. Lorong kan kecil. Paling kalau di yang pandangan kami lorong itu 2 meter, 3 meter ya. Iya. Ya, itu pandangan menurut saya itu lorong itu 4 meter. Nah, ini kita belum tahu ini karena kan masih versi. Karena pihak pemerintah kota juga saya tanyakan Bapeda, apa Anda punya perjanjian dengan pihak balai elevate dengan upgrade? Nggak ada Pak. Apa ada di Perda elevate dan upgrade? Tidak ada Pak. Ya memang saya bilang memang tidak akan ada karena itu hanya Perda tata ruang wilayah. Yang itu kan teknis. Betul. Dan itu harus dibicarakan bersama. Nah, kenapa harus elevate, kenapa harus upgrade? Itu kan ada dasarnya. Balai harus menjelaskan utuh. Jangan ada di balik pembangunan kereta api ini ada kepentingan. Maksud saya. Dan kepentingan itu, oh saya bikin ini nih program strategis nasional. Oh ada pengusaha besar, tanahnya, gudangnya, atau apalah di situ. Saya harus minggir sedikit, belok kiri sedikit kereta api, atau dia harus elevate, atau harus ada upgrade. Dia harus lewati di atas gudang itu. Jadi memang kalau sebenarnya jadi memang kalau dipikir-pikir ini Pak Adi Rashid Ali, langkah awal untuk mencapai titik temu ya harus RDP dulu ini supaya masing-masing mengemukakan pendapatnya ya baru bisa memecahkan tugas ini, PR ini ya Pak Adi Rashid Ali ya. Iya, kalau pihak balai mengatakan kalau ini menjadi program strategis nasional kita tetap akan jalan apapun itu. Ya betul. Tapi kalau Anda menabrak aturan juga, berarti negara sendiri yang merusak. Tetapi maksudnya begitu, pernyataan begitu, kita mau bedah dulu maksudnya apa. Kalau tidak melanggar, ada opini-opini yang memang sengaja membentur-benturkan, ya dia akan tabrak aja terus nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah benar, ya kalau dia salah jangan. Kalau dia benar nggak apa-apa. Cuma karena ada yang mencoba menghalangi. Nah ini kan belum ditahu nih. Tapi inti dari semua, tidak ada penolakan pembangunan kereta api. Itu nggak benar. Memang kalau ini tidak ada solusi, maka anggaran 1,2 triliun untuk pembebasan lahan dan itu semua itu akan ditarik ke pusat. Ya kan, ya rugi juga kita. Pemerintah kota rugi jadinya. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Baik, yang terakhir mungkin Pak Adi Rashid Ali ada yang ingin disampaikan, ada harapan ini agar polemik pembangunan rel kereta api di Makassar ini tidak berlarut-larut ya, dan seperti yang Pak Adi Rashid Ali katakan anggaran 1,2 triliun ini akhirnya tidak akan dikembalikan ke negara begitu. Silakan. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kalau ada pembangunan kereta api ini libatkan DPR, ya. Ini kan Kisru baru dilibatkan, ya kan? Ada Kisru baru terlibat kita kalau nggak ada Kisru kita nggak tahu apa-apa. Kedua, ini adalah soal persoalan kemaslahatan umat, soal Makassar ke depan, ya. Tidak boleh main-main. Apalagi ini soal kereta api master plan Kota Makassar ke depan. Tidak boleh main-main, jangan ada kepentingan lain di balik pembangunan kereta api. Seperti itu. Ketiga, pemerintah, baik balai, para pihak maupun Pemkop
Pemprov ada duduk bersama. Tidak boleh egois, saya lebih hebat, saya lebih ini, saya tuan rumah, saya ini, nggak ada. Semua adalah pemerintah, dibayar oleh negara, digaji oleh negara untuk membangun Kota Makassar, melayani rakyat. Kami pun juga begitu. Jadi jangan ribut, selesaikan semua di rapat dengar pendapat nanti. Dan kita harus tahu pasti akan dapat solusinya dan akan tahu apakah ini salahnya di mana atau kolektif kesalahan kita semua. Intinya kita tunggu Kira solusi itu. terbaik ya, Pak Adi Rashid Ali ya, dari semua pihak. Ya, nggak usah ribut dulu, nanti RDP akan ditahu ributnya. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Dan harapannya ini pembangunan rel kereta api di Makassar tetap berjalan dengan sesuai harapan lah. Dan semuanya ini untuk kebaikan seluruh warga Kota Makassar ya. Terima kasih. Ya, kereta api ini bukan barang baru loh. Zaman Belanda itu kereta api sudah ada. Pasar Butung itu kereta api udah melintas ke sana kiri kanan tuh. Bukan barang baru, kereta api bukan baru. Masa dulu saja bisa? Udah bisa kok, sekarang nggak bisa. Lebih modern dong dulu. Jadi memang kita akan tunggu solusi terbaik ini yang dihadirkan nantinya ya. Terima kasih Pak Adi Harus Rashid Ali sudah berbincang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Adi Rashid Ali ya, terkait polemik pembangunan rel kereta api di Makassar, di mana ada yang dibangun secara elevated atau melayang, atau at grade atau di atas tanah. Ini pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Dan tadi ini sudah diinformasikan sesegera mungkin akan dilaksanakan RDP, melibatkan semua pihak-pihak terkait sehingga harapannya ini bisa ditemukan solusi terbaik untuk pembangunan rel kereta api di Kota Makassar. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Aku bagaikan ada di saat yang terendah, menjadi bagian kisah terhempas dari cinta. Tersiksa cintamu yang telah dinikmati orang lain, menjadi bagian tawa dan cemooh semua orang. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Caci makilah atau kau buatku tersenyum, hadapi kenyataan. Angkat kepala yang tertunduk malu, terasa berat. Lawan sendiri harus kemenangan orang lain. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Caci makilah atau kau buatku tersenyum, hadapi kenyataan. Menepis hari yang sedih,
sedih, menepis hari yang sedih. Menepis hari yang sedih, tak membuatku lupa akan arti harga diri. Cuma pula atau kau buatku tersenyum untuk hadapi kenyataan. Menepis hari yang sedih, bagaikan berdiri di tepi jurang batinku. Doronglah aku atau kau raih tengah ini untuk hadapi kenyataan. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. hatiku berharap mungkin engkau kan berubah, bisa mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badai kan ku tempuh, bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku kan merayu untuk cintamu bagiku. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, membuatku tak bisa berpaling darimu. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasku. Kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu. Dan aku
satu, oh cintaku. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasku. Kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu. Dan aku takkan berpaling darimu. Kau adalah belahan jiwa, kau adalah belahan jiwa, kau adalah belahan jiwa, kau adalah belahan jiwa, kau adalah belahan jiwa. Ku tahu itu sayang sedari dulu, dan aku takkan berpaling darimu. Come on, yeah, sing. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang kau cintakan dunia di sepanjang nafas. Hey, kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu, dan aku takkan berpaling darimu. Hanya kamu. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Rabu 20 Juli 2022 ya. Dan masih membahas topik kita terkait polemik pembangunan rel kereta api di Makassar. Dan pendengar, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, ada Bapak Adi Rashid Ali yang sudah menginformasikan kepada kita semua kalau sesaat lagi akan dihadirkan rapat dengar pendapat atau RDP ya. Baik itu dari Balai Perkeretaapian Provinsi Sulsel dan juga dari pihak pemerintah Kota Makassar dan juga semua pihak-pihak yang terkait di dalamnya, sehingga polemik pembangunan rel kereta api di Makassar ini tidak berlarut-larut, dan harapannya tadi ini bisa menemukan titik temu atau solusi terbaik. Seperti yang diketahui bersama pendengar bahwa pembangunan rel kereta api ini merupakan proyek strategis nasional ya, yang anggarannya itu berasal dari pemerintah pusat. Tadi diinformasikan oleh narasumber kita sebesar 1,2 triliun rupiah, dana yang cukup besar ya. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat, ada polemik ya terkait pembangunan rel kereta api yang ada di Kota Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar berharap ini pembangunannya dilakukan secara elevated atau melayang ya, dengan melihat adanya potensi atau kekhawatiran, boleh dikatakan seperti itu ya, terkait dampak lingkungan hidup jangka panjang ya, ada dampak jangka panjang yang dikhawatirkan. Kemudian juga pembebasan lahan, kalau tadi Pak Adi Rashid Ali mengatakan perbedaan antara elevated dan juga at grade atau di atas tanah. Kalau elevated itu pembebasan lahan ini hanya dibutuhkan 5 meter. Sedangkan untuk at grade ini yakni 50 meter ya. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali ini antara elevated dan juga at grade atau di atas tanah. Sedangkan Balai Perkeretaapian Sulsel ini berharap ini pengerjaan atau pembangunan rel kereta api di Makassar dilaksanakan secara at grade atau di atas tanah, karena sesuai dengan target ya, yakni 2024 ini bisa selesai ya untuk pembangunan rel kereta api yang ada di Makassar, dan kekhawatirannya nanti
jika lewat dari target 2024 di tahun 2024 nanti, maka proyek kereta api dari proyek strategis nasional yang anggarannya berasal dari pemerintah akan dikembalikan ke negara, dan paling boleh dikatakan ini akan keluar dari anggaran PSN. Namun kita nantikan bersama sesuai dengan harapan dari Pak Adi Rashid Ali selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ya. Dengan RDP nanti, rapat dengar pendapat dari setiap stakeholder, setiap pihak-pihak yang terkait nantinya akan menemukan titik temu sehingga pembangunan rel kereta api di Makassar, entah itu nantinya akan dibangun secara elevated atau melayang, ataupun juga dibangun secara at grade atau di atas tanah, ini bisa segera pelaksanaannya dibangun di Kota Makassar sehingga anggaran yang lumayan besar hingga mencapai 1,2 triliun rupiah pendengar tidak lantas dikembalikan ke negara. Baiklah, namun untuk lebih memberikan informasi untuk Anda terkait topik kita, polemik pembangunan rel kereta api di Makassar, kami juga hadirkan informasi dari rekan-rekan reporter RRI Makassar. Polemik pembangunan proyek rel kereta api di Kota Makassar masih berlanjut. Terbaru, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lalo menolak konsep rel kereta api yang rencananya akan dibangun secara at grade atau di tanah. Sedangkan, pemerintah Kota Makassar menginginkan jika rel kereta api didirikan secara elevated atau melayang. Mengetahui hal itu, pengamat transportasi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Sulsel Lambang Basri menilai, untuk jangka panjang sebuah proyek idealnya dibangun secara elevated, sebab mampu mencegah terjadinya banjir, kemacetan, hingga meminimalisir terjadinya harga tinggi dalam manajemen operasional pergerakan lalu lintas di darat. Menurutnya, meski anggaran yang digunakan cukup besar jika membangun rel kereta api secara melayang, namun perlu dipikirkan dampak jangka panjangnya ke depan, sehingga dikatakan dengan konsep lintasan rel kereta api secara at grade atau jalur darat, maka akan memberi tugas baru bagi pemerintah. Di sisi lain, ia menyebut, pembangunan rel kereta api di daerah harus mengakomodir perlintasan kendaraan, lintasan air, dan lintasan hewan agar menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang berkualitas. Daerah pun sebetulnya itu memang dituntut elevated. Kita sudah lihat di Baru misalnya, kenyataannya karena dia levelnya elevated, tetapi semua yang dibawa itu kan timbunan, sehingga air itu tertahan, banjir, sehingga ya itulah salah satu dampak. Mungkin ada alasannya yang lebih tetapi kalau menurut saya secara akademik bahwa kalau bukan elevated maka potensi banjir ya tunggu saja, masalah waktu saja. Potensi macet, ya potensi height management. Bayangkan tuh kalau misalnya setiap perlintasan itu ada pintu harus di manage ya. Nah, masih bagus kalau keretanya itu tidak sering gitu ya. Bagaimana kalau sering? Kalau tidak sering itu pun sebetulnya harus pengawasan ketat karena kadang-kadang kelupaan yang menyebabkan kecelakaan. Sebelumnya diberitakan, pemerintah Kota Makassar telah mendiskusikan perencanaan awal jalur rel kereta api dan diputuskan secara elevated, namun belakangan skenario berubah menjadi jalur darat lantaran adanya keputusan dari Balai Kereta Api. Itu dia informasi pendengar yang sudah hadir untuk Anda mengenai pengamat transportasi yang menilai ya bahwa pembangunan proyek rel kereta api secara at grade atau jalur darat ini akan menambah tugas baru bagi pemerintah Kota Makassar. Seperti halnya tadi dikhawatirkan jangka panjangnya ini bisa berdampak banjir dan juga permasalahan lalu lintas kemacetan di mana-mana ya. Baiklah, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Galau hatiku jikalau lama ku tak jumpa denganmu.
nikmat bersamamu, selayaknya insan, ketagihan candu. Galau hatiku jika lama ku tak jumpa denganmu. Aduh hai sungguh nikmat bersamamu, selayaknya insan, ketagihan candu. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Hari ini Rabu 20 Juli 2022. Nah pendengar, pembangunan rel kereta api di Kota Makassar ini saat ini menjadi polemik ya di pemerintah dan juga legislatif DPRD Kota Makassar. Ini dikarenakan karena menurut pemerintah Kota Makassar pembangunan kereta api jalur darat atau upgrade dinilai merupakan kesalahan pada desain atau rancangan termasuk penentuan yang tidak pas, sehingga Wali Kota Makassar Bapak Dani Pomanto ini tidak ingin merusak tata ruang di Kota Makassar. Dan proyek kereta api di Kota Makassar kini menjadi polemik. Dan berharap ini pelaksanaan pembangunan rel kereta api di Makassar dilakukan secara elevated atau melayang ya.
Dan menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Kalo, menanggapi hal itu ya, mengatakan mengaku sepakat dengan pemerintah Kota Makassar perihal pembangunan rel kereta api yang dinilai telah keliru. Dirinya juga menyebut bahwa jika dirinya akan bersinergi bersama pemerintah Kota Makassar untuk menolak jika desain pembangunan rel kereta api dapat membuat dampak negatif bagi warga Makassar. Sementara itu pendengar, seperti yang sudah diinformasikan tadi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Adi Rashid Ali, bahwa untuk mencari solusi terbaik untuk memperoleh titik temu antara pemerintah Kota Makassar dan juga Balai Perkeretaapian Provinsi Sulawesi Selatan ya, terkait pembangunan rel kereta api di Makassar ini akan segera dilaksanakan ya, ada RDP, sehingga harapannya bersama pembangunan rel kereta api di Makassar tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak lewat ya dari target penyelesaian di tahun 2024. Dan harapannya juga ini anggaran yang cukup besar ini pendengar 1,2 triliun rupiah akhirnya tidak kembali di negara, dan proyek pembangunan rel kereta api di Makassar ini tidak keluar dari proyek strategis nasional. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini Rabu 20 Juli 2022. Saya tidak sendiri, ada rekan pengarah acara Hayati dan juga rekan Ivon di meja operator. Kami semua mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Dari tadi mondar-mandir kenapa sih Pak? Gini Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehab? Rehabilitasi? Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS secara bertahap. Bener Bu? Iya Pak, kita peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan bisa ikutan program rehab ini. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya Bu? Tinggal daftar di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan kita aktif kembali. Alhamdulillah ada kemudahan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS. Ibu mau download aplikasi mobile JKN dan masuk ke menu program rehab untuk bayar tunggakannya secara bertahap. Manfaatkan program rehab, rencana pembayaran bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKNKIS. Dengan gotong royong semua tertolong. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku main-main, biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu